Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dari kelompok 11 yang bernama Indri Hertika dengan NIM 4213 12 10 004. Di sini saya akan menerangkan media visual dengan suara yang judulnya itu listrik magnet dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sahyar MS MM. 1. Hukum Faraday. Di sini tujuan hukum Faraday ini 1. Untuk memahami hukum Faraday, 2. Agar dapat memahami percobaan hukum Faraday. Di sini ada gambar hukum Faraday dan percobaan hukum Faraday. Pada hukum Faraday merupakan hukum yang menerangkan tentang pelajaran dasar elektromagnetisme, yaitu hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan muatan listrik yang digunakan. Pada dasarnya, hukum Faraday memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik. Di sini di hukum Faraday ini kita menggunakan tangan kanan untuk mengaplikasikan hukum Faraday. Yang kedua itu ada hukum Lenz. Tujuan hukum Lenz untuk memahami hukum Lenz dan untuk memahami hukum Lenz. Di sini ada gambar tentang hukum Lenz. Hukum Lenz itu yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Fritz Lenz pada tahun 1834. Ini dinyatakan bahwa jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnet atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnet totalnya konstan. Yang ketiga itu ada hukum Coulomb. Pada hukum Coulomb ini bertujuan agar memahami hukum Coulomb. Di sini ada gambar hukum Coulomb dan ada rumusnya K kali Q1 Q2 per R pangkat 2. Di sini ada penjelasannya. Pada tahun 1736 sampai 1806, Coulomb melakukan eksperimen untuk menentukan besar gaya tarik antar dua buah muatan. Hasil eksperimen Coulomb menyatakan hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Yang keempat ada hukum Gauss. Hukum Gauss ini bertujuan agar memahami hukum Gauss. Di sini ada flux listrik dan hukum Gauss dengan rumus A dikali A cos theta, di mana theta sama dengan Q per E0. Hukum Gauss ini adalah hukum yang merupakan atau menyatakan bahwasanya jumlah pada garis medan yang melewati suatu permukaan dengan sebanding dan dengan jumlah muatan yang di permukaan tersebut. Yang kelima ada hukum Biot-Savart. Tujuannya itu agar memahami hukum Biot-Savart. Di sini ada gambar tentang hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum Biot-Savart, sumber dalam medan magnet adalah arus listrik. Keberadaan arus listrik ini merupakan hasil dari penggerakan muatan listrik. Demikian hasil materi saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi.